Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Rida Figurian Ermana. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi turunan fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya materi turunan ini dulu pernah disinggung di kelas 11 matematika wajib. Tapi kalau dulu di kelas 11 itu menggunakan fungsi aljabar. Nah, sekarang di kelas 12 kita menggunakan fungsi trigonometri. Sebelum ke materi turunan fungsi trigonometri, kita ingat-ingat dulu definisi dari turunan. Nah, jadi definisi dari turunan itu bisa kita tuliskan jika fx adalah suatu fungsi, maka turunan dari fx itu adalah limit fx plus h min fx per h, di mana h-nya nanti mendekati 0. Nah, ini adalah definisi dari turunan suatu fungsi. Nah, kemudian penulisan turunan itu gimana, atau notasinya turunan itu gimana? Notasinya sendiri itu sebenarnya ada 4. Kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama bisa kita tuliskan dalam notasi Lagrange. Nah, contohnya notasi Lagrange itu seperti f aksen x atau y aksen gini. Ini untuk turunan pertama. Sedangkan untuk turunan kedua, aksennya kita jadikan 2 gitu ya. F double aksen x, y double aksen gitu, dan seterusnya. Terus kemudian yaitu notasi Leibniz. Penulisannya itu dy per dx atau dfx per dx. Nah, di sini menggunakan huruf kecil semua ya. Dan ini adalah turunan pertama. Untuk turunan kedua, kita tinggal menambahkan kuadrat, d kuadrat y per dx kuadrat gitu. Atau untuk fx-nya berarti d kuadrat fx per dx kuadrat. Nah, notasi selanjutnya yaitu bisa kita tuliskan menggunakan notasi Euler. Penulisannya yang ini menggunakan huruf besar D-nya, df, f-nya kecil, atau dxy. Jadi ada x-nya. Di tengah-tengah antara D dan Y itu ada X-nya. Ini untuk turunan pertama. Sedangkan untuk turunan kedua, sama, kita tinggal menambahkan kuadrat untuk turunan kedua. Untuk turunan ketiga dan seterusnya gitu. Berarti tinggal mengganti angkanya aja. Kemudian notasi yang keempat ini yaitu notasi Newton. Nah, notasi ini sebenarnya jarang sekali kita pakai, tapi kita cukup tahu aja. Jadi notasi Newton ini bisa disebut juga notasi dot atau notasi titik, yaitu tinggal menambahkan titik pada atas huruf y atau fx-nya. Jadi kalau turunan pertama titiknya 1, turunan kedua 2 gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat turunan. Jadi kita ingat-ingat terlebih dahulu sifat-sifat turunan. Yang pertama, jika ada fx dia dalam bentuk c, di mana c adalah konstanta, nah maka turunannya f aksen x itu adalah 0. Jadi semua konstanta jika diturunkan pasti akan menghasilkan 0. Contohnya, misalkan saya punya fx itu adalah 7, maka turunannya otomatis dia bernilai 0. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua, jika fx dia berbentuk c dikalikan x, c-nya konstanta juga, maka turunannya dia adalah c. Contohnya, misalkan saya punya fx 7x, berarti turunannya angka 7-nya aja berarti, yaitu 7. Selanjutnya, untuk fx dia dalam bentuk x pangkat n, maka turunannya itu adalah n
dikalikan X pangkat N min 1. Contohnya misalkan saya punya fx yaitu X pangkat 7, maka turunannya 7X pangkat 6. Tinggal kita sesuaikan dengan sifatnya. Selanjutnya yang keempat, jika fx dia dalam bentuk C X pangkat N, maka turunannya itu adalah C dikalikan N kalikan X pangkat N min 1. Maka fx misalkan 6x pangkat 7, maka turunannya itu adalah kita kalikan ya, C dengan N nya dikalikan 42x pangkat 6. Selanjutnya jika fx dia dalam bentuk C ux. Nah, jadi ux itu dia adalah fungsi yang di dalamnya fungsi. Maka turunannya adalah C dikalikan turunan dari U, yaitu U aksen X. Contohnya misalkan fx-nya itu 3 dikalikan sin X, maka turunannya adalah 3 dikalikan turunan dari sin X, yaitu cos X. Selanjutnya, jika fx dia dalam bentuk ux plus atau minus vx, jadi ada suatu fungsi dijumlahkan atau selisih dengan suatu fungsi yang lain, maka turunannya itu adalah turunan dari fungsi pertama kemudian dijumlahkan atau selisih dari turunan fungsi kedua, atau bisa kita tuliskan u aksen x plus minus v aksen x gitu ya. Kalau di sini plus ikut plus, minus di sini ikut minus. Nah, misalkan saya punya suatu fungsi 7x kuadrat dikurangi 2x pangkat 5, maka turunannya itu adalah 14x dikurangi dengan 10x pangkat 4. Selanjutnya, jika saya punya suatu fungsi dalam bentuk fx sama dengan ux dikalikan fx, jadi suatu fungsinya itu dia dalam bentuk perkalian dua buah fungsi, maka turunannya adalah u aksen x dikalikan vx ditambah v aksen x dikalikan ux gitu ya. Contohnya misalkan saya punya fx x pangkat 3 kita kalikan dengan x pangkat 7, maka turunannya, nah kita sesuaikan di sini x pangkat 3 dia sebagai u, x pangkat 7 dia sebagai v, sehingga kita butuh u aksen dan v aksen kan. Nah, kita cari terlebih dahulu. Berarti untuk u aksen x nya itu adalah 3x kuadrat karena turunan dari x pangkat 3, dan v aksen x nya itu adalah 7x pangkat 6 karena turunan dari x pangkat 7. Kemudian tinggal kita substitusikan 3x kuadrat kita kalikan dengan vx nya itu kan x pangkat 7 tambah v aksen x yaitu 7x pangkat 6 dikalikan dengan ux yaitu x pangkat 3. Tinggal kita sederhanakan saja. 3x pangkat 9 ditambah 7x pangkat ini 9 ya harusnya. Pangkat 9 ditambah 7x pangkat 9. Kita jumlahkan 10
X pangkat 9 gitu ya. Selanjutnya, nah tadi dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah sekarang dia fungsinya dalam bentuk pembagian. Jika fx itu dia dalam bentuk ux per vx, dimana vx nya tidak boleh sama dengan 0, maka turunannya nanti dia dalam bentuk U aksen X dikalikan Vx min V aksen X dikalikan UX dibagi dengan V kuadrat X. Nah sebenarnya yang pembilang itu hampir sama dengan perkaliannya, tapi notasinya tinggal mengganti dengan pengurangan. Kalau yang perkalian kan plus, kalau di pembagian itu min. Kemudian contohnya di sini fx yaitu x pangkat 7 per x pangkat 3. Di mana x pangkat 7 dia sebagai ux dan x pangkat 3 dia sebagai vx. Kita cari u aksen x-nya yaitu 7x pangkat 6 dan v aksen x-nya 3x kuadrat. Kemudian tinggal kita substitusikan f aksen x-nya. U aksen x-nya 7x pangkat 6 dikalikan Vx-nya x pangkat 3 dikurangi dengan V aksen x 3x kuadrat dikalikan dengan ux-nya yaitu x pangkat 7 per V kuadrat. V-nya tadi kan x pangkat 3, sehingga kalau dikuadratkan jadi x pangkat 6. Kemudian kita sederhanakan 7x pangkat 9 min 3x pangkat 9 per x pangkat 6. 4x pangkat 9 per x pangkat 6, atau bisa kita sederhanakan 4x pangkat 3 gitu ya. Selanjutnya yang sifat terakhir yaitu jika fx dia dalam bentuk u x pangkat n, maka f aksen x-nya itu adalah n dikalikan u x pangkat n min 1 dikalikan dengan u aksen x. Jadi ini ada fungsi di dalam fungsi tapi dia punya pangkat gitu. Nah contohnya misalkan saya punya fx yaitu 2 x pangkat 5 dikurangi 7. Nah di sini saya pangkatkan dengan 10 misalkan. Nah maka turunannya f aksen x-nya yaitu kita sesuaikan, berarti kan 10 kita kalikan 2x pangkat 5 min 7. Nah pangkatnya kan dikurangi 1 berarti 9. Kita kalikan dengan turunan fungsinya, turunan yang di dalam kurung itu berarti 10x pangkat 4, atau ketika kita sederhanakan jadi 100x pangkat 4 dikalikan 2x pangkat 5 min 7 pangkat 9 gitu ya. Bisa dipahami ya contoh soalnya tadi. Kalau misalkan masih belum paham, masih bingung, silahkan diulangi video-video sebelumnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.